Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Anak-anak ibu kelas 7 dan kelas 8, mari kita ulang membaca salawat ini. Ayo ikut bersama ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salawat tibil qulub yang baru saja kita baca adalah salawat syifa yang terkenal memiliki sebagai penawar atau obat, karena dalam bacaan tersebut terdapat tawasul kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana isinya diumpamakan sebagai kesehatan baik jasmani maupun rohani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi parodo alaina siyam, wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin asrofil anam, wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu alan niron. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat sehat, yang mana pada siang hari ini kita dapat bersilaturahmi melalui video online. Tak lupa selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya dan sahabatnya, yang mana beliau adalah seorang nabi pembawa syafaat dari Allah. Semoga mudah-mudahan kita umatnya mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di kemudian hari nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan materi yang berjudul religiusitas dalam kehidupan sehari-hari. Perintah agama tidak hanya menjadi wacana saja, tetapi merupakan keharusan yang wajib kita lakukan atau kita hindari oleh umatnya. Untuk itulah umat beragama hendaknya selalu mengedepankan sikap religius di berbagai tempat, apalagi kita sebagai anak sekolah, salah satunya di sekolah. Baik, materi yang akan Ibu sampaikan menerapkan sikap religius. Yang pertama, dalam penerapan sikap religius antara lain adalah melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara bagaimana? Mengerjakan sholat, melaksanakan puasa atau mengerjakan puasa, membayar zakat,
serta pergi haji bagi yang mampu. Sholat itu merupakan tiang agama, karena sholat itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat, karena hukumnya wajib. Tentu kalian sudah tahu apa sih definisi dari wajib? Baiklah, ibu akan mengingatkan kembali. Definisi wajib adalah apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Hayo, sudah berapakah usia kalian sekarang? Tentu ibu sudah bisa melihat dari usia kalian di kelas 7 dan di kelas 8, hampir semua anak-anak ibu sudah mumayyiz. Berarti kalian sudah semua mendapatkan, memperoleh tanggung jawab, yaitu mempunyai kewajiban melaksanakan ibadah yang lain, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah mumayyiz atau akil balik. Anak-anak ibu sekalian, kalian sudah berusia di atas 12 tahun, kelas 7 dan kelas 8. Berarti kalian sudah mumayyiz, sudah dewasa. Dewasa dalam arti sudah dapat memperoleh tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, kewajiban kalian adalah sholat. Jangan kalian tinggalkan. Ketika azan berkumandang di musola, di masjid, kalian harus segera menyegerakan sholat. Jangan kalian menunda-nunda, karena sholat itu adalah kewajiban kalian. Tidak perlu lagi orang tua harus menyuruhnya, atau orang tua menegurnya. Hayo nak sholat, hayo nak bangun, hayo nak sholat. Tidak usah, karena sholat itu merupakan kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Coba kalian pikirkan, berapa usia sekarang kalian? Kalau kalian masih lalai dalam sholat, kalian masih tidak mengerjakan sholat, masih bermain-main dengan sholat, wallahu a'lam bishawab, dosa besar yang harus kalian tanggung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo anak-anak, mari kita perbaiki kadar iman dan Islam kita dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari sebagai hamba-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 5 waktu, bukan 4 waktu, bukan juga 3 waktu, bukan juga 2 waktu, atau bukan juga 1 waktu, atau pula tidak sama sekali kalian mengerjakan sholat yang diberikan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, hanyalah 5 waktu dalam sehari semalam. Ada seorang anak yang bernama si X. Si X ini kira-kira ibu ada lagunya nih. Anak-anak coba, tentu anak-anak sering dah mendengar apa yang sering ibu ucapkan, apa yang sering ibu katakan, dan apa pula yang sering ibu berikan kepada kalian di depan kelas. Kemungkinan banyak sih anak-anak kelas 7 ya. Si X ini, dia sholat atau tidak nih? Ada lagunya seperti ini. Subuh kesiangan, zuhur kepanasan, asar kesorean, maghrib kecapean, isya ketiduran. Coba kalian pikirkan, apakah si X ini sholat? Coba kalian pikirkan. Padahal si X ini orang beragama Islam. Tentu kalian sudah bisa menjawabnya, sholat atau tidaknya. Semoga anak-anak ibu tidak seperti si X yang tidak pernah melaksanakan sholat. Mudah-mudahan anak-anak ibu menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang tidak pernah lalai dalam sholat. Begitu pula dengan puasa. Puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan adalah merupakan kewajiban juga yang Allah berikan kepada kita sebagai seorang hamba yang sudah mumayyiz,
yang sudah akil balik. Kewajiban itu harus kita lakukan. Apalagi saat ini di bulan Ramadan, di bulan yang penuh berkah, di bulan yang penuh ampunan, di bulan yang penuh keberkahan dan limpahan taufik hidayahnya Allah diberikan kepada kita semua. Ibu harapkan, besar sekali harapan ibu untuk anak-anak semua. Anak-anak tidak ada yang meninggalkan sholat, tidak ada yang meninggalkan puasa. Seperti budi. Apa sih budi? Budi itu adalah buka diam-diam. Kemungkinan di rumah kalian berpuasa, tetapi ketika di luar rumah, wallahu a'lam bishawab, puasa atau tidak. Ada sebuah contoh, seorang anak ketika disuruh pergi ke orang tuanya pergi membeli sesuatu. Tiba-tiba di tepi jalan, di pinggir jalan ada sebuah warung. Dan warung itu menjual beraneka ragam makanan. Dan ketika ia lewat di situ, dia mencium aroma Indomie yang sangat enak. Dia tergiur hatinya, buka atau tidak, buka atau tidak. Tapi perutnya begitu lapar. Mama nggak tahu ini. Saya akan pergi, saya akan beli. Nanti saya gak puasa. Karena iman yang dalam hatinya tidak kuat dan selalu digoda oleh sesuatu yang ada di dalam dirinya, maka dia berhenti di sebuah warung. Kemudian dia membeli Indomie. Dia menyantapnya dengan enak, dengan lahap. Setelah dia kenyang, setelah dia menghilangkan laparnya, dia berhenti. Tetapi ada di hatinya terbersit, ya Allah, saya sudah batal puasa, tetapi saya takut dengan orang tua saya. Saya harus sampai rumah puasa, bagaimana ini? Ya udahlah, saya akan berbohong lagi sama orang tua, bilang saya puasa, saya lemes-lemesin badan saya nanti pulang. Ya Allah, ketika saya pulang, saya langsung menemui ibu saya. Mah, ini yang mama beli. Mah, saya capek banget, mah, saya mau tidur, mah. Ya silakan tidur. Nah, hal yang demikian itu pantas tidak kita lakukan? Kalian pasti sudah bisa menjawabnya. Pasti tidak pantas dan tidak baik. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Minum-minuman keras, narkoba, itu adalah hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, ibu harapkan kepada kalian untuk menghindarinya, menjaga diri kalian dari hal-hal yang dapat mengganggu kalian. Kenapa? Karena itu semua akan mendatangkan mudarat, akan mendatangkan bahaya untuk diri kita pribadi. Ibu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anak-anak ibu semua bisa terhindar dari segala mara bahaya, dari segala hal-hal yang negatif. Yang ketiga, menjaga kesehatan mental dan pikiran kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan otak untuk berpikir, membantu kita untuk menyelesaikan masalah kita, memutuskan segala sesuatu yang kita lakukan dengan sebaik-baiknya tanpa kita sadari. Bagaimana cara kita mensyukurinya? Dengan cara banyak membaca, belajar, mendengarkan tausiah-tausiah agama, kemudian mengkaji ilmu agama. Dengan kita melakukan hal-hal yang positif itu, berarti kita sudah melindungi diri kita, membentengi diri kita untuk menjaga mental dan pikiran kita agar tidak rusak. Oleh sebab itu, dengan kita menjaga semua itu, berarti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sudah bisa menghindari hal-hal tersebut. Tetapi bagi orang-orang yang tidak bisa menghindari hal-hal tersebut, sangat disayangkan. Itu akan membawa dampak negatif yang begitu besar. Seperti
kesehatan mental dan pikirannya menjadi rusak, terganggu belajarnya, terganggu bekerjanya, terganggu aktivitasnya, aktivitas yang lainnya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang kehidupan remaja itu sangat berat sekali. Apalagi kalian di usia-usia yang sangat rentan seperti ini, di usia-usia yang sangat labil, di antara remaja awal dan remaja tengah. Kalian berada di tengah-tengah, berada di transisi yang sangat sulit kalian hadapi. Ibu memahami bahwa kalian juga tidak mau seperti itu, tidak mau terjerumus, tidak mau mengikuti hal-hal yang negatif, tetapi ada dorongan yang ada di dalam diri kalian yang ingin kalian lakukan, ingin mencoba, ingin ikut-ikutan, ingin mau semua, karena merasa remaja itu, saya sudah besar, saya sudah pintar, saya adalah orang dewasa, saya adalah orang yang mempunyai keinginan besar, saya sudah bertanggung jawab karena saya sudah besar. Tetapi anak-anak ibu sekalian, hal-hal yang kalian lakukan itu adalah salah. Tetapi anak-anak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua yang kalian lakukan, yang kalian tidak lakukan, kalian dapat bentengi dalam diri kalian, karena kalian diberikan oleh Allah yang begitu besar nikmat. Adanya IQ kalian, adanya XQ kalian, dan adanya EQ kalian yang harus kalian gali, yang harus kalian asah. Yang mana semua itu akan menjadi kebaikan buat diri kalian masing-masing. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ibu rasa tausiah yang ibu sampaikan pada kesempatan siang hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang salah. Yang benar datangnya dari Allah yang maha benar, yang salah datangnya dari ibu pribadi sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan hilaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.